Episode 42. Salahkah jatuh cinta? Rhea sedang berada di dalam gudang. Tadi Lucy meminta tolong padanya untuk membuang beberapa tumpukan buku yang sudah tidak berguna di sana. Sebenarnya Rhea sendiri yang menawarkan bantuan itu. Melihat Lucy dan Nilam sangat sibuk membersihkan ruang perpustakaan, buku-buku itu sudah pada sobek dimakan usia dan ada beberapa hewan kecil yang memakannya. Rhea yang menyadari jika dirinya nganggur kalau Tuan Ken sedang bekerja, akhirnya menawarkan bantuan. Tapi nanti kami dimarahi sama Tuan Ken. Enggak kok, nanti aku bisa bilang kalau aku sendiri yang mau bantu, jawab Rhea. Dan sekarang berakhirlah dia di gudang ini. Rhea meletakkan buku-buku itu di sebuah kardus yang tersedia. Akhirnya aku bisa gerak. Kalau cuma diem aja juga nggak enak. Rhea mengibas tantangannya. Tiba-tiba tatapannya terpaku pada sebuah kotak yang berada di pojok. Kotak itu tidak terlalu besar, tapi sedikit mencolok. Entah kenapa tiba-tiba Rhea ingin sekali membuka kotak itu. Ngintip sedikit aja nggak apa-apa kan? Akhirnya daripada mati penasaran, Rhea mendekati kotak tersebut. Wajahnya menoleh ke kanan, ke kiri, dan ke belakang. Sepertinya, dirasa aman. Akhirnya Rhea membuka kotak itu perlahan, sudah seperti pencuri saja. Mengendap-endap hanya untuk melihat dalam isi kotak itu. Ini, Rhea terpaku melihat sebuah foto wanita cantik yang sangat mirip dengan Kenjo. Memakai gaun pengantin putih. Foto itu terlihat sangat lawas dan bisa dipastikan jika itu adalah ibunya Kenjo. Ternyata ibu Tuan Ken cantik sekali. Tapi kenapa di foto ini dia sendiri? Padahal memakai pakaian pengantin. Rhea masih penasaran. Dia membuka lembar berikutnya. Matanya mengedip ketika melihat sosok pria tampan sedang menggandeng tangan anak laki-laki kecil. Sekitar usia 10 tahunan. Ini pasti ayah Tuan Ken. Gumam Rhea mengamati wajah kecil Kenjo yang memang sudah tampan sejak dari kecil. Dan pria dewasa itu juga mirip dengan Kenjo. Wajah Kenjo mewarisi dua wajah perbandingan antara ayah dan ibunya. Rhea jadi ingat kalau di rumah ini tidak ada foto apapun yang terpajang. Rhea tidak tahu seperti apa wajah kedua orang tua Kenjo. Namun, baru kali ini dia bisa melihat karena lancang membuka kotak album memori milik tuannya. Kemudian Rhea melihat beberapa foto yang berisikan foto-foto Kenjo masa kecil dan di bagian belakang sendiri ada sebuah foto yang membuat dada Rhea berdenyut sakit. Itu adalah foto Kenjo sedang merangkul mesra seorang wanita yang tidak asing. Ya. Itu adalah foto Kenjo muda dengan wanita yang bernama Anjani. Ternyata memang benar. Mereka berdua pernah memiliki hubungan. Sekarang wanita itu telah kembali. Bagaimana dengan perasaan, Tuan Ken? Batin Rhea. Akhirnya dia menutup kotak itu dan keluar dari dalam gudang secepat mungkin. Setelah melihat foto Kenjo dan Anjani, ada rasa cemburu yang tidak tertahan. Salah sendiri kenapa tadi dia lancang membuka kotak itu. Dan berakhir dia melihat fakta yang sebenarnya. Ya Allah, kenapa sakit ini? Mencintai pria yang seharusnya tidak boleh aku cintai. Rhea menghapus air matanya. Kasar, dia tidak boleh terlihat sedih seperti ini. Setelah merasa keadaannya baik-baik saja, Rhea kembali ke perpustakaan hanya untuk izin ke kamar pada Lucy. Rhea jadi kepikiran. Dia merasa kerdil jika dihadapkan dengan Anjani, yang notabene wanita yang dicintai oleh Kenjo. Apalah dia, meskipun memiliki perasaan untuk sang tuan muda, tapi tetap saja dengan statusnya yang seperti ini, Rhea merasa tidak pantas. Tuan, apakah rasaku salah telah mencintaimu sedalam ini? Tidak ada cinta yang salah. Yang salah itu adalah kita mencintai orang yang tidak tepat. Anjani merasa gelisah, melihat jam di pergelangan tangannya masih menunjukkan pukul 4 sore. Itu artinya waktu pulang kantor masih kurang 30 menit. Sejak tadi dia hanya bisa bolak-balik lihat jam karena ingin segera pulang dan bertemu dengan Kenjo. Anjani berharap Kenjo akan memaafkannya. Bukankah kalau kita berusaha pasti akan membuahkan hasil? Ya, Anjani memang melunjak. Dia tidak ingat jika dulu meninggalkan Kenjo tanpa perasaan karena hamil anak orang lain dan sekarang dia dengan tidak tahu diri ingin kembali pada Kenjo. Anjani masih banyak memiliki harap agar Kenjo mengenang di mana dulu mereka pernah merajut tali kasih bersama.
saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan. BRAK. Saat sedang asyik melamun, Anjani terkejut saat tiba-tiba ada seorang wanita menghampirinya sambil melempar map ke atas meja. Bisa nggak sih lo kerja? Masa cuma bikin laporan seperti ini aja nggak bisa? Tuh banyak yang salah. Semprot salah satu senior Anjani, bersambung.